Oke, selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini apakah semuanya dalam keadaan sehat walafiat semuanya? Ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang powertrain ya. Jadi powertrain atau power transmission route ya. Jadi di mana di situ ada beberapa komponen mulai dari transmisi, coupling, transmisi, propel sub, diferensial dan axle. Ya, jadi di mana alat-alat penggerak itu dia berfungsi untuk menggerakkan satu unit mobil ya. Jadi nanti silahkan kalian perhatikan slide by slide yang ada di atas ya, akan saya sampaikan. Yang pertama adalah di situ ada gambar power transmission route ya. Jadi di situ ada front wheel, kemudian ada engine, ada clutch, kemudian ada transmission, ada universal joint, kemudian ada power propeller, kemudian ada differential gear dan ada rear wheel. Mekanisme pemindah tenaga yang dihasilkan oleh mesin disebut dengan powertrain. Mekanisme ini terdiri dari, jadi powertrain itu terdiri dari satu kopling, kemudian yang kedua ada transmisi, yang ketiga ada propeller sub, yang keempat ada diferensial, dan yang kelima ada axle drive sub. Jadi itu adalah komponen-komponen pemindah tenaga yang sering disebut dengan powertrain yang ada pada mobil. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah kopling ya. Jadi kopling itu dia letaknya ya, letak daripada kopling itu adalah antara posisi mesin dan transmisi. Dia ada di tengah-tengah antara mesin dan transmisi ya. Kemudian dia berfungsi atau untuk memutuskan dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi. Jadi ketika mobil pada posisi netral, maka tidak akan ada hubungan antara engine ke transmisi. Nah, untuk menghubungannya adalah dengan percepatan roda gigi 1, 2 dan seterusnya. Tapi ini adalah fungsi koplingnya itu sendiri adalah untuk memutuskan dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi. Itu ya, di situ ada gambar komponennya, yaitu ada flywheel, ada clutch disc, kemudian ada pressure plate, kemudian ada diafragma spring, kemudian ada clutch covernya, kemudian ada bagian komponen yang kecil, ada release bearing, dan satu lagi ada release fork. Kemudian clutch cover tipe coil spring ya. Jadi kopling itu ada beberapa macamnya. Yang pertama adalah clutch cover tipe coil spring. Ada keuntungannya yaitu penekanan terhadap plat koplingnya kuat. Nah, kerugiannya apa? Kerugiannya konstruksi dari plat ini ya. Dari plat itu adalah berat. Kemudian konstruksinya rumit. Lanjutnya clutch cover atau tutup kopling ya. Jadi kopling itu ada penutupnya ya. Modelnya yang pertama adalah clutch cover model diafragma ya. Dia mempunyai keuntungan tenaga penekanan ringan, kemudian penekanan plat kopling lebih merata, kemudian tenaga pegas tidak berkurang oleh adanya gaya sentrifugal. Kemudian penekanan terhadap plat kopling lebih
lebih kecil. Ya, jadi di situ ada gambar di mana ada penekanan dari relay fork, relay bearing, kemudian ada clutch cover, ada pressure platnya. Oke. Selanjutnya adalah disc plat atau plat kopling atau disc plat atau plat kopling. Dia mempunyai fungsi passing bidang gesek untuk meneruskan tenaga putar dari mesin ke transmisi, passingnya ya. Jadi passing bidang gesek untuk meneruskan tenaga putar dari mesin ke transmisi. Kemudian cushion plate untuk memperlembut saat kopling berhubungan. Kemudian torsion damper ya, jadi untuk meredam kejutan saat kopling berhubungan. Jadi untuk torsion dampernya, jadi dia mempunyai torsion damper sehingga kejutan-kejutan yang ditimbulkan oleh perpindahan gigi itu bisa diredam. Oke. Kemudian mekanisme penggerak atau kopling mekanik atau mechanical clutch. Mechanical clutch adalah mempunyai gerak bebas pedal kopling adalah gerak bebas ya. Jadi gerak bebas pedal adalah jarak antara diafragma dan bantalan pembebas. Jadi itu adalah gerak bebas di mana kopling jenis mekanis ya, itu dia mempunyai gerak bebas pedalnya. Jadi ketika pedal ditekan itu masih ada perplay atau perplay untuk kebebasan daripada pedal sehingga jarak antara diafragma dan bantalan pembebas itu akan terbebas. Kemudian lanjutnya mekanisme penggerak atau kopling hidrolis ya. Jadi kopling hidrolis dia menggunakan cairan ya, dia menggunakan cairan fluida ya, dimana ketika pedal ditekan maka fluida yang ada di reservoir atau di master cylinder ya, di master cylinder akan dialirkan melalui pipa menuju ke release silinder. Dia akan menekan release silinder dan akan menekan release fork ya. Kemudian akan menekan clutch covernya. Jadi pada tipe ini gerakan pedal kopling dirubah menjadi tekanan hidrolis. Jadi tekanannya ada hidrolis ini jadi lebih ringan oleh master silinder yang kemudian diteruskan ke release fork melalui release silinder. Jadi ini lebih ringan untuk jenis tipe kopling hidrolis. Kemudian pada komponen kopling hidrolis itu ada yang namanya master silinder ya. Jadi master silinder tersebut berfungsi untuk menghasilkan tekanan hidrolis ya. Di master silinder tersebut ada beberapa item yaitu reservoir tank, kemudian compression spring, kemudian inlet valve, kemudian piston, kemudian ada push rod atau penekan, kemudian ada connecting rod. Oke. Kemudian silinder pembebas kopling atau clutch release cylinder. Ya, fungsinya untuk meneruskan tenaga dari master silinder ya untuk mendorong release fork. Jadi ketika ada tekanan ya, tekanan tenaga yang diteruskan dari master silinder, maka release fork tersebut akan tertekan sehingga kopling akan berfungsi ya, bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Oke. Kemudian kopling otomatis atau track conventional ya hanya digunakan pada kendaraan yang dilengkapi dengan transmisi otomatis. Jadi ini untuk transmission otomatis. Di situ ada komponen-komponen yaitu pump impeller, stator, kemudian turbine runner dan fluid. Ya, jadi
Itu untuk komponen-komponen daripada sistem kopling ya. Itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini untuk pembahasan kopling ya sebagai powertrain ya. Dari saya cukupkan sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.